Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, sehat ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modernisasi. Modernisasi sebagai dampak perubahan sosial. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya siswa dapat menjelaskan pengertian modernisasi sebagai dampak perubahan sosial. Yang kedua, siswa dapat mengemukakan syarat modernisasi sebagai dampak perubahan sosial. Yang ketiga, dapat merumuskan ciri-ciri manusia modern sebagai dampak perubahan sosial. Yang keempat, dapat memprediksi dampak modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Apa itu modernisasi? Tentunya kalian sudah pernah mendengar kata modernisasi. Sekarang ini adalah era modernisasi, ya, disebut sebagai era modern, ya. Modernisasi ini merupakan suatu proses yang terarah didasarkan pada perencanaan sosial yang terarah. Pengertian modernisasi mencakup transformasi total kehidupan bersama yang tradisional dalam arti teknologi dan organisasi sosial ke arah pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri-ciri negara barat yang stabil. Sedangkan wujud modernisasi dapat dilihat ketika pendapatan per kapita meningkat, urbanisasi juga meningkat, dan adanya mekanisasi. Mekanisasi di sini artinya adalah pergantian dari tenaga kerja manusia berubah menjadi tenaga kerja mesin. Jadi semuanya digantikan oleh mesin. Pabrik-pabrik tenaga kerjanya kebanyakan mesin, bukan manusia. Modernisasi selain bisa menciptakan adanya integrasi, juga bisa menyebabkan adanya disintegrasi dalam masyarakat. Apa itu integrasi? Integrasi adalah proses penyatuan yang sifatnya adaptif, ya, positif, ya. Sedangkan yang disintegrasi ini adalah perpecahan. Kenapa terjadi perpecahan? Karena salah satu penyebabnya adalah konflik. Ada yang mendukung adanya modernisasi dan ada yang menolak adanya modernisasi, menolak adanya perubahan, ya, bersifat konservatif, ya. Lebih senang dengan hal-hal yang berbau tradisional. Ini yang menolak adanya modernisasi. Syarat modernisasi antara lain adalah cara berpikirnya ilmiah, ya. Kita lebih percaya pada ilmu pengetahuan dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat gaib. Yang kedua, administrasi negara ini baik, ya. Diwujudkan birokrasi dalam pemerintahan ini baik, ya. Sistem pemerintahnya baik, administrasi negaranya baik. Nah, ini. Jadi tidak amburadul. Yang ketiga, pengumpulan data juga baik, teratur dan terpusat pada satu lembaga atau badan tertentu, seperti data jumlah penduduk untuk setiap tahun harus ada perubahan datanya, ya, karena jumlah penduduk setiap tahun mengalami perubahan. Ada yang meninggal, ada yang lahir, oleh karena itu data kependudukan harus selalu baru, tidak boleh lama, ya. Nah, harus ada pembaruan secara terus-menerus, ya, secara kontinu. Kemudian yang keempat, penciptaan iklim yang baik dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat komunikasi massa, ya. Ini jadi masyarakat sudah mulai menggunakan alat-alat komunikasi seperti adanya internet. Nah, ini sudah mulai digunakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini
Ini yang keempat. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi. Di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan, karena kita dituntut harus mematuhi peraturan. Nah, kalau kita orang yang modern berarti kita harus disiplin. Nah, disiplin waktu, disiplin misalkan kalau kamu jamnya sekolah ya sekolah, jamnya mengerjakan tugas ya harus mengumpulkan tepat waktu. Itu ciri-ciri orang modern yang disiplin. Ya. Kemudian sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Jadi pelaksanaan perencanaan tersentral, ya, terpusat. Ya. Ciri-ciri manusia modern menurut Alex Inkelos, ini yang pertama adalah mempunyai sikap terbuka dan menerima hal-hal baru atau pengalaman baru. Yang dimaksud sikap terbuka di sini adalah misalkan ada teman baru atau warga baru dari ras lain atau suku lain atau mempunyai agama yang berbeda dengan kita. Kita menerima teman kita tersebut, ya. Kemudian ada teknologi baru. Nah, kita menerima teknologi tersebut, membolehkan. Ini sikap terbuka ya terhadap perubahan. Kemudian yang kedua, mempunyai pendapat terhadap persoalan yang ada di dalam lingkungan dan di luar lingkungan. Jadi kita mempunyai pendapat sendiri, tidak apatis, hanya ngikut saja. Kalian bisa berpendapat. Nah, ini ciri-ciri manusia modern kedua. Jadi tidak ngikut koncone bilang tidak setuju, kamu ikut-ikut tidak setuju tanpa tahu alasannya yang pasti ya. Atau disuruh milih ketuanya si A misalkan, asal kata setuju saja. Nah, ini tidak mempunyai pendapat yang lain, ini berarti kamu bukan orang yang modern. Jadi kalau orang modern harus punya pendapat. Yang ketiga, lebih berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Jadi kalau misalkan putus cinta ya sudah, ke depan ya saya harus memikir ke depan, masa depan saya harusnya seperti apa. Nah, jadi tidak memikirkan sang mantan, contohnya seperti itu ya. Jadi lebih orientasi ke depan. Kemudian kamu misalkan dari sekarang sudah punya cita-cita, orientasi ke depan, saya mau kemana, mau melanjutkan kemana, mau jadi apa, sudah punya cita-cita, berarti ini kamu termasuk salah satu orang yang modern. Nah, berbeda kalau misalkan kamu belum punya cita-cita, belum memikirkan masa depan kalian, nah berarti kamu belum termasuk orang yang modern. Yang keempat, memiliki perencanaan dan perorganisan dalam hidup. Nah, kalau sudah punya rencana atau cita-cita, saya ke depan mau jadi apa, mau bekerja jadi apa, nah ini sudah direncanakan dari sekarang. Kalau misalkan saya menjadi accounting, saya harus masuk jurusan akuntansi. Saya mau bekerja di bank, misalkan, saya ya harus sekolah di bidang perekonomian, meskipun pada realitanya pekerjaan itu kita dari jurusan apapun bisa menjadi pegawai bank. Tetapi kalau jadi guru ya harus lulusan keguruan. Nah, ini kalau misalnya kamu ingin jadi guru ya dari sekarang sudah direncanakan terlebih dahulu. Oh, besok saya harus masuk ke jurusan keguruan biar saya bisa menjadi seorang guru. Nah, ini harus sudah ada perencanaan dan pengorganisan dalam hidup kalian. Ini ciri-ciri sebagai manusia modern yang keempat. Yang kelima, memiliki sikap dan rasa percaya diri. Jadi tidak malu-malu, tidak pemalu. Kalau misalkan kamu disuruh tampil ya percaya diri ya, tidak malu. Nah, ini yang kelima. Jadi kalau misalkan kamu salah ya mengatakan, oh saya salah, saya minta maaf. Nah itu
Ini percaya diri ya, kalau misalkan benar ya kita mempertahankan kebenaran kita dengan alasan-alasan yang sesuai. Nah, ini. Kemudian yang keenam, menghargai harkat dan hasil karya orang lain. Jadi misalkan temanmu bisa membuat lukisan, nah meskipun lukisan temanmu itu jelek, ya, kamu nggak boleh menjelek-jelekannya. Tetap menghargai, lumayan, nah gitu. Ini termasuk sikap yang modern, orang modern yang keenam. Ya. Jadi menghargai hasil karya orang lain. Yang ketujuh, berpikir rasional dan objektif. Jadi memakai logika ya, tidak perasaan. Nah, ini. Yang kedelapan, menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, jadi mengedepankan keadilan ya, keadilan dan antara hak dan kewajiban harus seimbang. Misalkan kamu kok sudah belajar giat, tugas-tugasnya sudah dikerjakan semua, tapi kok masih mendapatkan nilai jelek, ya ini boleh protes ke gurunya. Nah, ini ya. Jadi ada hak dan kewajiban. Kalau kewajibannya sudah terpenuhi, maka kita bisa menuntut hak kita. Nah, kalau kewajibannya belum terpenuhi ya jangan nuntut haknya, jangan mengutamakan haknya. Jadi hak dan kewajiban harus seimbang. Bersedia menerima kritik yang sifatnya membangun. Jadi kamu bersedia menerima kritik orang lain, tapi kritik yang sifatnya membangun, bukan yang menjelek-jelekan terus isone ngelek-ngelek tetapi tidak memberi masukan. Nah, ini alangkah baiknya kalau kalian mengkritik seseorang atau kinerja seseorang, misalkan Bu Ana, kamu kritik, nah ini kamu harus memberi solusi, harusnya seperti apa. Jangan hanya mengkritik, menjelek-jelekan saja, tapi harus juga dicari solusinya. Nah, orang yang modern ini bersedia menerima kritik orang lain, kritik yang sifatnya membangun demi kemajuan bersama. Kemudian yang ke-10, belajar dari pengalaman dan ilmu pengetahuan guna mencapai maksud dan tujuan. Jadi, kamu suka belajar. Ini ciri manusia yang modern, tapi kalau kamu malas-malasan belajar, yo bukan orang yang modern karena manusia perkembangan manusia itu selalu berubah ya. Jadi kita itu harus terus belajar, tidak henti-hentinya untuk belajar. Belajar itu tidak harus di sekolah, tapi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Nah, kalau kita mau menerima perubahan, pembaruan, kita mau belajar dengan hal-hal yang baru, nah itu salah satu ciri bahwa kita adalah manusia yang modern. Berbeda kalau kamu sudah enjoy dengan kehidupan lamamu, kehidupanmu yang sekarang ini, tidak mau belajar dengan hal-hal yang baru, berarti kamu cenderung bersifat konservatif, mempertahankan hal-hal yang sifatnya lama. Nah, dampak modernisasi ada dua, dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah tatanan kehidupan manusia ini tercapai, ya, menjadi adil, maju, makmur, sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera lahir batin, jasmani maupun rohani ya. Kemudian kalau dampak negatif dapat menimbulkan masalah sosial seperti kesenjangan sosial ekonomi, ada si kaya dan si miskin ya, ada yang pendapatannya tinggi dan pendapatannya rendah, kerusakan lingkungan hidup, contohnya sekarang ini banyak sekali teknologi yang misalkan komputer atau laptop ini kan setiap berapa tahun itu sudah tidak bisa terpakai ya kan, kemudian udah rusak terus dibuang, dirosok. Nah ini kalau tidak bisa didaur ulang ya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh yang lain, adanya masker-masker saat ini ya, ini kalau kita nggak sadar ya, kita buang sampah sembarangan, maka lingkungan kita menjadi rusak. Banyaknya sampah plastik, kemudian sampah kaleng, dan lain sebagainya yang tidak bisa didaur ulang. Ini menyebabkan lingkungan kita menjadi rusak ya, entah airnya, tanahnya, apalagi yang suka buang sampah ke sungai atau ke laut. Nah, ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian menimbulkan kriminalitas. Kriminalitas ini tidak hanya mencopet di jalan atau di pasar saja, enggak, tapi
kriminalitas ini lebih mahir, jadi membobol uang atau rekening orang lain, atau kamu belanja online tapi menggunakan rekening orang lain. Nah, ini kriminalitas yang seperti itu, atau menyebarkan berita-berita yang sifatnya pembohongan. Nah, ini. Kemudian kenakalan remaja, ini banyak sekali kasusnya ya, entah asusila ya, kemudian munggah fotonya yang berbau pornografi. Nah, ini termasuk salah satu dampak negatif dari modernisasi. Demikian penjelasan saya tentang modernisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.